sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Membaca Al-Qur'an secara tartil itu berarti kita harus mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu tajwid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan lam jalalah. Marilah memulai pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memperhatikan slide berikut ini. Pada pertemuan kali ini akan menerangkan tentang hukum lam jalalah dan cara membacanya. Pengertian alif lam jalalah. Alif lam jalalah adalah hukum tajwid yang berlaku untuk membaca lafaz Allah. Sering juga disebut lam jalalah atau al jalalah. Ciri-ciri alif lam jalalah pada mushaf standar Indonesia ditandai dengan alif kecil di atas tanda tasydid pada huruf lam, simbol yang sama seperti hukum mad tabi'i, dan kadar panjang bacaannya adalah 2 harokat, namun apabila berhenti atau wakaf maka boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Bagaimana hukum lam jalalah? Hukum lam jalalah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama tafkhim, kedua tarqiq. Apa itu tafkhim? Sekarang kita akan mempelajari tentang bacaan lam jalalah yang dibaca tafkhim sama dengan dibaca tebal. Apabila ada huruf lam dalam lafaz jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Lam yang terdapat dalam lafaz jalalah dinamakan lam jalalah. Cara mengucapkannya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah seperti contoh di bawah ini. Pertama, ma'allah. Kedua, qul huwallahu ahad. Yang ketiga, syahidallah. Yang keempat, la ilaha illallah. Lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah seperti contoh di bawah ini. Pertama, warahmatullah. Kedua, yu'tiyahumullahu khaira. Yang ketiga, yuhbibkumullah. Yang keempat, abdullah. Dan yang kedua, tarqiq, dibaca tipis. Hukum lam dibaca tarqiq ada dalam 2 keadaan, yaitu lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contoh pertama, fi rasulillah. Dan yang kedua, fi dinillah. Nah, dari pengertian itu, maka cara membaca lam jalalah tarqiq haruslah dibaca tipis. Dari beberapa penjelasan tadi, sekarang mari kita lihat beberapa contoh bacaan lam jalalah tafkhim
dan cara membacanya. Contoh pertama, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Qul huwallahu ahad. Dikatakan lam jalalah tafhim atau tebal karena terdapat huruf lam dalam lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh huruf wa berharokat fathah. Contoh kedua, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Syahidallah. Dikatakan lam jalalah tafhim atau tebal karena terdapat huruf lam dalam lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh huruf dal yang berharokat fathah. Contoh ketiga, perhatikan huruf yang digaris bawahi. La ilaha illallah. Dikatakan lam jalalah tafhim atau tebal karena terdapat huruf lam dalam lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh huruf lam yang berharokat fathah. Contoh keempat, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Yu'tiyahumullah. Dikatakan lam jalalah tafhim atau tebal karena terdapat huruf lam dalam lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh huruf mim yang berharokat dhammah. Contoh kelima, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Yuhibbukumullah. Dikatakan lam jalalah tafhim atau tebal karena terdapat huruf lam dalam lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh huruf mim berharokat dhammah. Contoh bacaan tarqiq. Dari beberapa keterangan yang disampaikan, mari kita lihat beberapa contoh bacaan lam jalalah tarqiq dan cara membacanya. Contoh pertama, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Fi dinillah. Dikatakan lam jalalah tarqiq atau dibaca tipis karena terdapat pada lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh nun yang berharokat kasroh. Contoh kedua, perhatikan huruf yang digaris bawahi. Fi rasulillah. Dikatakan lam jalalah tarqiq atau dibaca tipis karena terdapat pada lafaz jalalah yang sebelumnya didahului oleh lam yang berharokat kasroh. Sampai di sini penjelasan tentang bacaan lam jalalah, dan semoga kita dapat mempelajari dan memahami tentang hukum bacaan lam jalalah, lalu kemudian dapat mempraktekkan dalam keseharian kita membaca ayat suci Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.